Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. When I pretend everything is what I want it to be, I look exactly like what you. Sebelumnya kita telah selesai untuk membahas satu bab materi, yaitu materi teks laporan percobaan. Kalian sudah mencatat materi-materi di sana yang Bapak sampaikan, sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, sekaligus kalian juga kemarin sudah menyelesaikan ulangan dari teks laporan percobaan. Baiklah, untuk kali ini Bapak akan membahas materi baru, yaitu materi tentang teks pidato persuasif. Sebelum Bapak membahas mengenai materi baru ini, materi teks pidato persuasif, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tentang apa itu pidato. Kalian harus mengetahui dulu dasar-dasar atau teori tentang pidato sebelum Bapak menjelaskan tentang materi teks pidato persuasif. Bapak ingin bertanya, adakah dari kalian yang belum pernah mendengar istilah pidato? Bapak kira kalian semua sudah mengenal apa itu yang namanya pidato. Hanya saja mungkin kalian belum tahu teori-teori pidato secara mendalam. Nah, materi kelas 9 ini di semester 1 dijelaskan tentang materi pidato. Baiklah, yang pertama yang ingin Bapak sampaikan di sini adalah pengertian dari pidato. Ya, silahkan kalian bisa saksikan video ini sampai habis, karena video ini sangat penting nanti untuk menjawab soal baik tugas-tugas maupun ulangan yang Bapak berikan pada bab ini. Pidato adalah suatu kegiatan berbicara atau bentuk komunikasi satu arah di depan umum atau berorasi untuk mengungkapkan pendapatnya, gagasan, pikiran, atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Perlu digarisbawahi di sini, pidato itu adalah bentuk komunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Yaitu komunikasi yang satu arah. Di mana maksudnya di sini adalah satu arah, hanya ada satu orang yang berbicara di depan umum, tanpa ada interaksi dengan audiens atau orang yang mendengarkannya. Itu yang disebut dengan satu arah. Beda dengan diskusi. Kemungkinan di sana ada interaksi dua arah antara narasumber dengan audiensnya. Kalau dalam hal itu tidak bisa disebut sebagai pidato. Pidato hanya satu arah, hanya ada satu orang yang berbicara. Selanjutnya, kalian tahu apa istilah dari orang yang berpidato itu? Ya, mudah-mudahan ada yang tahu. Orang yang menyampaikan pidato itu, orang yang melakukan pidato disebut sebagai orator. Nah, ini orator adalah istilah dari orang yang melakukan pidato. Jadi, berikutnya, pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Ya, ini maksudnya adalah bagaimana sih sebenarnya pidato yang baik itu bagi semua orang atau bagi orang-orang. Pidato yang baik itu pidato yang dapat memberikan kesan positif bagi pendengarnya. Bukan pidato yang bersifat memanas-manasi atau memprovokasi sehingga menimbulkan suatu kericuhan. Itu pidato yang tidak baik. Pidato yang baik itu kesan yang dibawa masyarakat itu selalu positif. Apakah kalian tahu siapa yang disebut orator yang ulung di Indonesia? Ya, kita mengenal Bung Karno, Presiden RI pertama, merupakan seorang orator yang ulung, di mana kalau beliau berpidato, banyak masyarakat yang senang mendengarkan gaya beliau berpidato. Ya, setiap orang mempunyai gaya yang berbeda sih dalam berpidato. Berikutnya, ini contoh pidato, yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, atau pidato sambutan acara atau suatu event. Ya, itu pidato, contoh pidato dari segi temanya ya. Temanya ada pidato kenegaraan yang biasanya dibawakan oleh Bapak Presiden itu
merupakan pidato kenegaraan. Baik, berikutnya Bapak lanjut. Dalam berpidato perlu kalian ketahui, penampilan, gaya bahasa, dan ekspresi kita hendaknya diperhatikan serta kita harus percaya diri menyampaikan isi dari pidato kita, agar orang yang menyampaikan pidato kita pun tertarik dan terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan. Ingat ya, nanti kalian ketika berpidato, Bapak juga akan memberikan tugas untuk kalian berpidato secara langsung sebagai nilai keterampilan. Yang perlu kalian perhatikan penampilan kalian berpidato, gaya bahasa. Penampilan maksudnya tidak hanya penampilan dalam hal berpakaian rapi, yaitu penting juga sih. Penampilan ketika membawakan pidato, tidak boleh monoton, misalnya tegak lurus badannya, tidak boleh seperti itu. Harus ada gerakan tangannya, gaya bahasanya juga harus baku atau gaya bahasa sesuai dengan KBBI lah minimal. Tentu saja ekspresi juga, penampilan, ekspresi itu sangat berkaitan. Umumnya kalau orang berpidato itu ya dengan semangat. Jangan membawakan pidato tentang Hari Kebangkitan Nasional, tentang semangat, tapi kita ekspresinya malah bersedih. Oleh karena itu kita harus tetap semangat menjaga bangsa ini. Nah, itu tidak tepat kalau ekspresinya seperti itu. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara, kita harus merebut. Nah, itu misalnya ekspresi dalam berpidato. Agar apa yang kita sampaikan ya membuat si pendengar itu tertarik. Ya, suatu ketika nanti kalian sudah dewasa menjadi orang-orang tertentu yang berpidato di hadapan umum, dan pasti akan terjadi. Kalian harus menguasai keterampilan berbicara di depan umum. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Bapak menyampaikan tentang fungsi pidato. Ya. Baik, di sini fungsi pidato. Yang pertama itu, fungsi dari seseorang berpidato adalah menciptakan suatu keadaan yang kondusif, yaitu di mana hanya satu orang saja yang melakukan orasi tersebut. Ini maksudnya adalah, misalnya sekarang ada kericuhan di suatu daerah, atau ada demo menuntut bosnya, atasannya untuk berbicara. Nah, di sanalah perlu atasannya itu keluar untuk berpidato. Dalam pidato itu hanya atasannya saja yang berbicara, berorasi di depan umum, sehingga membuat suasana semakin kondusif. Atau kampanye politik misalnya, hanya ada satu orang yang berbicara untuk mempengaruhi para pendengar untuk melakukan apa yang ingin dikehendaki oleh sang orator. Itu yang pertama, fungsi pidato. Yang kedua, ini fungsinya secara umum, tentu saja pidato itu mempermudah komunikasi. Apa maksudnya mempermudah komunikasi? Kita tidak perlu mendatangi orang satu-satu, kita mengumpulkan orang, membuat orasi atau pidato di sana, sehingga kita hanya menyampaikan satu informasi saja bisa didengarkan oleh banyak orang. Itu yang dimaksud dengan mempermudah komunikasi. Jenis-jenis pidato itu ada berapa sih? Di sini Bapak sampaikan jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya. Ya, itu ada 5 jenis pidato berdasarkan tujuannya. Itu yang pertama itu adalah ada pidato informatif atau instruktif. Ya, pidato informatif ini apa? Contohnya ya, pidato informatif itu pidato yang memberikan suatu informasi kepada khalayak atau masyarakat. Di dalam pidato itu kita sifatnya hanya memberikan informasi atau wawasan. Misalnya, bagaimana cara menjadi orang sukses, gitu misalnya. Yang kita berikan hanya informasi. Berikutnya adalah pidato persuasif. Inilah yang menjadi pembahasan kita pada materi ini. Pidato persuasif, nah sebentar Bapak jelaskan lebih jelasnya. Berikutnya ada pidato argumentatif. Pidato yang bersifat memberikan alasan, pandangan-pandangan. Nah, itu pidato yang bersifat argumentasi. Ya, contohnya pidato yang bersifat argumentasi itu mengapa narkoba bisa berbahaya bagi tubuh kita. Kita sampaikan argumennya, alasannya yang mendukung sehingga orang yang mendengarkan itu bisa percaya. Itu sifatnya adalah pidato argumentatif. Berikut pidato deskriptif. Berasal dari kata deskripsi.
kalian di kelas 7 sudah mempelajari materi teks deskripsi. Di sini ada pidato deskriptif. Itu merupakan pidato yang bersifat menggambarkan suasana yang sedang terjadi, menggambarkan suasana atau peristiwa di dalam pidato itu. Misalnya Bapak Presiden menyampaikan pidato tentang suasana Indonesia di masa pandemi. Saudara-saudara kalian, bangsa kita telah menghadapi suatu cobaan, yaitu virus datang yang bernama virus corona. Virus ini telah memakan sekian korban jiwa dan membuat ekonomi kita semakin rontok. Kita hendaknya tahu virus ini sangat berbahaya. Nah, itu pidato yang bersifat deskriptif, menggambarkan suasana. Atau tentang bencana alam. Hari ini negeri kita telah dilanda musibah, yaitu di mana salah satu daerah telah mengalami gempa yang cukup dahsyat yang mengakibatkan satu kota atau satu daerah tersebut mengalami rusak parah. Nah, itu misalnya. Saudara-saudara semuanya, marilah kita bersama-sama berdoa. Itu termasuk pidato deskriptif, menggambarkan suatu keadaan. Banyak lagi contohnya pidato yang bersifat deskriptif. Nah, ini yang terakhir adalah pidato rekreatif, rekreasi ya. Pidato yang bersifat rekreatif ini pidato yang sifatnya hanya menghibur. Tidak ada materi-materi penting yang disampaikan dalam pidato. Biasanya pidato seperti ini disampaikan dalam acara-acara atau event yang bersifat hiburan, event ulang tahun. Ada satu orang yang berpidato tapi pidatonya hanya sekedar ramah tamah. Nah, itu bisa dikatakan rekreatif, yang sifatnya ringan. Itu saja jenis pidato. Dari kelima jenis pidato ini, kita hanya fokus membahas pidato persuasif. Nah, sekarang barulah kita masuk kepada materi kita yang sesungguhnya pada video ini, yaitu teks pidato persuasif. Yang pertama kita bahas adalah pengertian, ciri, dan model teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah teks yang menuliskan isi pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar atau khalayak untuk melakukan sesuatu atau mengikuti keinginan kita secara sukarela. Itulah yang disebut sebagai pidato persuasif. Bapak tandai hal-hal yang penting di sini. Pidato persuasif ini yang isinya bertujuan memengaruhi, mengajak, membujuk pendengar. Nah, ini agar pendengar mau mengikuti keinginan kita, secara sukarela, mengikuti keinginan kita. Jadi itu yang dimaksud dengan pidato persuasif. Nah, bagaimana ciri-ciri pidato persuasif? Yang pertama, pidato persuasif ini adalah cirinya bersifat mendorong atau mengajak, meyakinkan, menghimbau khalayak atau masyarakat untuk berbuat suatu hal yang berguna bagi kehidupan. Itu ciri yang pertama. Ciri berikutnya adalah reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Nah, itu ciri-ciri bersifat mengajak. Nah, kalimatnya bersifat mengajak, persuasif. Ciri-ciri kalimat persuasif ya tentu ada kata-kata yang bersifat ajakan seperti ayo, mari, segeralah, lakukanlah. Nah, itu adalah kata yang bersifat persuasi atau mengajak. Saya kasih contoh ya, misalnya ayo anak-anak, mari bangkitkan semangat kita, tumbuh kembangkan jiwa kita agar menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa ini. Kita harus menjadi SDM yang berkualitas. Marilah bersama-sama masyarakat kita hindari narkoba, hindari seks bebas, dan jangan berperilaku negatif. Kita ini harus menjadi orang-orang yang berguna bagi masa depan bangsa. Ayo, tinggalkan perilaku-perilaku yang bersifat merugikan bangsa ini. Itu adalah termasuk kalimat-kalimat persuasif. Sangat banyak pidato yang bersifat persuasif ya, yang disampaikan oleh para pejabat kita untuk mendorong semangat rakyatnya biasanya. Baik, berikutnya adalah model teks pidato persuasif. Pidato kampanye yang pertama. Kampanye ini, nah ini biasanya bersifat mengajak. Ayolah pilih pasangan calon. Nah itu misalnya, itu kampanye. Kampanye tidak hanya berupa kampanye politik ya. Misalnya kampanye untuk tidak menggunakan sampah plastik, itu persuasif. Itu kampanye juga namanya. Kampanye untuk melakukan perilaku
hidup bersih dan sehat atau PHBS itu misalnya. Ayolah masyarakat, kurangi penggunaan sampah plastik mulai dari diri kita untuk menyelamatkan dunia dan lingkungan kita. Itu misalnya. Itu adalah salah satu jenis pidato persuasif yang bersifat kampanye. Berikutnya adalah pidato keagamaan. Pidato keagamaan ini secara tidak langsung juga bersifat mengajak umatnya. Misalnya seorang pemuka agama mengajak umatnya agar mau menuruti ajaran-ajaran agama supaya kehidupan rakyatnya tidak menyimpang dari kaidah-kaidah agama. Itu misalnya. Baik, sampai sekian sudah mengerti ya. Selanjutnya Bapak lanjut saja. Berikutnya Pak bahas tentang metode berpidato. Apa itu metode? Metode itu adalah cara berpidato. Ada beberapa cara seorang menyampaikan pidato, tergantung gayanya dia. Nah, semua cara ini sah-sah saja. Pidato berdasarkan metodenya itu dibagi menjadi 4 metode atau cara orang menyampaikan pidato. Baik, yang pertama adalah metode berpidato impromptu atau serta-merta atau spontanitas. Nah, ini metode impromptu bisa juga dikatakan dengan metode serta-merta atau spontanitas. Bapak jelaskan. Metode impromptu adalah metode berpidato yang dilakukan secara serta-merta atau tanpa adanya persiapan. Nah, ini yang dikatakan spontanitas. Contoh seperti ini. Ketika seseorang diundang sebagai tamu, tahu-tahu disebut oleh MC kepada Bapak Lurah dipersilahkan. Sementara bapaknya tidak ada persiapan, ya langsung aja maju berpidato. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Yang terhormat, langsung setelah itu beliau menyampaikan isi pidatonya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai ekonomi masyarakat di kelurahan saya ini. Ya, itu misalnya. Itu adalah metode spontanitas. Ya, berikutnya adalah metode memoriter, memori ingatan atau metode menghafal. Metode memoriter adalah metode berpidato dengan menghafal naskah pidato terlebih dahulu sebelum menyampaikan pidato. Yaitu seorang yang akan berpidato, beliau sudah memiliki naskah terlebih dahulu. Naskah itulah yang nanti akan dibaca terlebih dahulu sebagai persiapan sebelum ia menyampaikan pidatonya. Nah, metode berpidato seperti itu disebut sebagai metode memoriter. Berikutnya adalah, di sini ada metode naskah. Naskah atau teks. Metode naskah adalah metode berpidato dengan membacakan teks atau naskah pidatonya. Ini metode yang membaca naskah secara langsung. Si orator atau seorang yang berpidato akan membacakan naskah pidato. Boleh nggak seperti itu? Ya, boleh. Boleh sekali berpidato membawa naskah. Bahkan banyak pejabat-pejabat negara, Presiden Jokowi pun pernah berpidato membawakan pidato kenegaraannya menggunakan naskah, membaca naskah. Cara membaca naskah ya tidak melulu melihat ke bawah naskah aja. Ya, saudara-saudara sekalian, lagi melihat ke depan, lagi melihat naskah ya seperti itu. Ya, itu metode naskah, langsung membacakan naskah. Itu akan sangat meminimalisir kesalahan ketika seseorang berpidato. Yang terakhir, ini metode yang populer juga, yaitu metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini adalah metode berpidato dengan terlebih dahulu menyampaikan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Nah, ini perlu saya garis bawahi atau tandai, garis-garis besar yang ditulis dalam pidato ini adalah garis-garis besarnya saja. Si orator sebelum berpidato biasanya menyiapkan kertas kecil, yaitu kertas kecil itu akan dicatat bagian-bagian penting yang atau poin-poin penting pidato yang akan disampaikan. Ini akan sangat membantu untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan kita dalam berpidato. Misalnya, Bapak Bupati akan membawakan pidato. Beliau ingin membawakan pidato dengan materi yang banyak, otomatis akan mencatat poin-poin penting. Yang pertama adalah mencatat tentang masalah sampah. Yang kedua, masalah pendidikan. Yang ketiga, mencatat tentang pembangunan rumah sakit. Nah, yang pertama yang dibahas misalnya. Baik, saya akan membahas yang pertama mengenai masalah sampah di lingkungan kita. Nah, setelah itu baru akan dikembangkan sendiri oleh si pembicara atau orator itu. Masalah sampah merupakan masalah yang sangat kompleks dan bla bla bla. Nah, sekian. Selanjutnya
saya juga ingin, beliau akan melihat lagi catatannya, saya ingin membahas masalah pendidikan di daerah kita. Pendidikan merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, mari bersama-sama bangun pendidikan kita. Nah, pidato yang semacam itu disebut sebagai metode berpidato extempora. Ingat, metode pidato extempora. Ingat ya, kalian pelajari. Nah, pahami keempat metode berpidato ini. Ya. Karena nanti ketika ulangan, Bapak juga akan, ya pasti pertanyaannya akan membahas atau menyinggung tentang keempat metode ini. Baik. Nah, bagaimana struktur penulisan teks pidato? Ketika seseorang nulis, Pak, ini sama seperti teks-teks yang lain ya dalam bahasa Indonesia. Ada teks deskripsi, teks laporan, teks prosedur, semua ada struktur. Struktur itu kan merupakan kerangka karangan. Kenapa sih harus dibuatkan struktur? Sebelum orang membuat teks atau naskah yang panjang, alangkah baiknya menulis atau membuat struktur atau kerangka teksnya terlebih dahulu sebelum mereka mengembangkannya menjadi teks yang utuh. Itulah yang dimaksud dengan struktur. Ya, yang pertama dalam struktur penulisan teks pidato adalah ada pembukaan. Nah, memang semua teks strukturnya adalah struktur umum dari semua teks, ada pembukaan, isi, dan penutup. Namun dari istilah masing-masing pembukaan, isi, penutupnya itu beda. Misalnya kalau laporan hasil observasi, pembukaan dalam teks itu istilahnya adalah orientasi. Isinya itu ada pernyataan umum. Nah itu. Jadi masing-masing teks memang ada strukturnya, tapi strukturnya itu tidak sama. Yang pertama pembukaan. Dalam pembukaan teks pidato ini, yang harus ada di dalam pembukaan pidato itu yang pertama adalah salam pembuka. Ya, salam pembuka ini apa? Salam pembuka adalah salam untuk memulai jalannya pidato. Nah, ini Bapak berikan contoh salam pembuka sebelum dari pidato itu, misalnya adalah Om Swastiastu, Assalamualaikum, itu merupakan salam pembuka, atau selamat pagi, siang, malam. Nah, itu. Setelah salam pembuka, itu yang kedua itu adalah ada sapaan atau penghormatan. Nah, penghormatan itu apa? Penghormatan merupakan, nah ini kalimat sapaan atau penghormatan kepada orang penting, mulai dari mempunyai jabatan tinggi sampai di bawahnya. Itu yang disebut sebagai struktur salam penghormatan atau sapaan. Nah, ini tidak harus yang pertama salam pembuka, yang kedua salam penghormatan ya. Bisa saja berpidato yang pertama adalah salam penghormatan, baru salam pembuka. Itu sah-sah saja, boleh. Kebetulan, tapi dalam pembukaan yang harus ada ini, sapaan atau penghormatan. Penghormatan yang dimaksudnya itu memulai dari yang memiliki jabatan yang paling tinggi. Biasanya kita berpidato di hadapan umum, ada tamu-tamu undangan, tentu biasanya ada tamu penting atau orang-orang penting yang harus kita sapa. Nah, misalnya kalau ada Bapak Bupati, jabatan paling tinggi misalnya Bapak Bupati, tentu beliau yang pertama yang kita sebut, baru jabatan yang di bawah. Misalnya ya, yang terhormat Bupati Jembrana, Bapak Ibu Tuarte, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Negara, Bapak Igusti Komang Arnaud. Nah, itu salah satu sapaan atau penghormatan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP Negeri 3 Negara, serta tidak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, itu misalnya. Itu kita sudah menyapa semua elemen yang ada pada acara tersebut. Nah, itu. Satu hal yang perlu kalian ketahui, jangan sampai salah membuat salam penghormatan atau sapaan ya. Banyak yang melakukannya misalnya seperti ini. Yang terhormat Bapak Bupati Jembrana. Nah, kesalahan pertama, kenapa Bapak itu tidak boleh ada? Yang terhormat Bapak Bupati Jembrana, meskipun itu sudah hampir dikatakan lumrah ya. Nah, jadi tapi sebenarnya itu dari struktur bahasa itu salah. Kenapa salah? Karena jabatan itu tidak boleh diisi Bapak. Yang paling benar adalah yang terhormat Bupati Jembrana, Bapak I Putu Arte. Nah, jadi yang kami hormati Kepala SMP Negeri 3 Negara, Bapak siapa? Nah, bukan Bapak Kepala
SMP Negeri 3 Negara. Itu kesalahan yang pertama, biasanya banyak dilakukan orang. Kesalahan yang kedua adalah sering menyampaikan seperti ini. Yang terhormat Bapak Bupati Jembrana, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Negara yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat, nah itu terhormatnya beberapa kali itu salah. Hindari penggunaan kalimat yang salah. Namanya terhormat itu berawal dari prefiks ter. Itu artinya adalah paling. Nah, oleh karena itulah terhormat itu hanya ada satu, tidak boleh ada banyak. Itu ya. Yang ketiga yang harus ada adalah tentu puji syukur. Nah, puji syukur yang harus ada. Pak hapus dulu ini. Puji syukur merupakan tanda terima kasih kepada Tuhan karena dirinya dan juga para tamu bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul menghadiri acara pidato tersebut. Nah, misalnya, puji syukur saya haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia Beliaulah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat di tempat yang baik ini. Itu misalnya. Itu merupakan kalimat puji syukur. Kalian boleh kembangkan sendiri, tidak hanya seperti itu. Puji syukur kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia Beliaulah kita dapat berkumpul di situasi yang sangat bersahaja ini, di siang hari yang sangat cerah ini, dalam kondisi yang sehat. Nah, itu misalnya, itu bisa saja. Jadi pembukaan, yang wajib ada di pembukaan itu adalah ketiga unsur ini harus wajib ada. Ketika kalian menulis teks pidato atau berpidato secara langsung. Berikutnya adalah struktur isi. Yang perlu saya sampaikan isi. Ini bagian yang paling penting. Isi pidato adalah bagian yang mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan. Pada bagian isi ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Jadi isi pidato ini ya tentu saja ini bagian yang paling penting. Berikutnya adalah penutup. Penutup pidato adalah bagian akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik berisi hal-hal berikut. Apa saja yang harus ada ketika kita menutup sebuah pidato ya, ketika kita menutup sebuah pidato. Pidato yang baik harus memenuhi unsur-unsur ini. Yang pertama ada kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Yang kedua ada himbauan, ada ajakan. Tentu saja ucapan terima kasih juga. Ketika seseorang akan menutup pidatonya, biasanya akan menyampaikan kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Ajakan ada di sini. Marilah kita bersama-sama. Sebelum saya akhiri pidato ini, sekali lagi saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menjauhi yang namanya narkoba. Nah, itu misalnya ada di penutup. Tapi di isi ada sih sebenarnya bagian ajakan. Tetapi di penutup ini alangkah lebih lengkapnya kalau memenuhi unsur-unsur ini. Yang berikutnya adalah ada permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Sebelum saya akhiri, misalnya, saya memohon maaf kepada para hadirin jika selama saya menyampaikan pidato terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati para bapak ibu sekalian. Nah, itu misalnya. Itu salah satu contoh permohonan maaf. Ya. Tentu saja yang terakhir adalah salam penutup. Sekian pidato dari saya akhiri dengan Pramo Sakti. Om Sati, itu misalnya salam penutup. Ya. Sudah bisa dipahami strukturnya. Yang pertama ada pembuka, isi, penutup. Berikutnya, ya sebelum kita masuk pada contoh pidato, ya saya tekankan sekali lagi mengenai struktur dari pidato itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada pembuka. Pembuka yang harus ada adalah salam pembuka, ada sapaan atau penghormatan, kemudian ada ucapan syukur. Yang kedua ada isi pidato yang merupakan inti dari pidato itu. Yang terakhir ada penutup. Penutup itu yang harus ada agar pidato kalian menjadi lengkap. Itu adalah yang pertama ada kesimpulan dari materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua itu adalah ajakan atau himbauan-himbauan. Yang ketiga ada permohonan maaf. Kemudian yang terakhir itu ada salam penutup. Ya, berikut Bapak berikan contoh teks pidato persuasif yang Bapak
tulis ya, Bapak tulis sendiri. Tapi pidatonya ini tidak secara utuh. Kalau utuh itu ada beberapa halaman, nanti slide-nya terlalu banyak. Yang penting memuat ketiga unsur itu, pembuka, isi, penutup ya. Ya, Bapak akan bacakan. Ya, judulnya atau temanya adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Yang pertama pembukaan. Ya, baik Bapak bacakan. Yang terhormat Bupati Jembrana, Bapak Ibu Arte, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Negara, Bapak Igusti Komang Arnawo, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan staf pegawai SMP Negeri 3 Negara, serta seluruh teman-teman baik dari kelas 7, 8, dan 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Pertama-tama, sebagai manusia beriman, izinkanlah saya mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat dan karunia beliaulah kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Teman-teman sekalian, berbicara tentang korupsi, tentu yang ada di benak kita adalah suatu tindak kejahatan atau tindakan negatif. Di televisi tak henti-hentinya kita mendengar kata korupsi. Ini santer terdengar di telinga. Tidak hanya di televisi saja, di media cetak bahkan elektronik tetap saja ada pemberitaan tentang korupsi. Kita sebagai generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa harus menghindari perilaku-perilaku menyimpang. Sejak dini kembangkan sikap disiplin dengan meningkatkan iman spiritual, pengendalian diri, sehingga terbentuk akhlak mulia yang memiliki kepribadian integritas tinggi demi terciptanya kualitas SDM yang unggul dan bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik ke depannya. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mencegah dan memerangi korupsi dengan memulai pada diri sendiri untuk berperilaku jujur, disiplin, serta memiliki tanggung jawab yang menjauhi segala bentuk sikap yang memicu munculnya bibit-bibit korupsi. Ayo bersama membangun negeri ini dengan membentuk karakter-karakter mulia yang memajukan Indonesia. Jadilah SDM-SDM yang berkualitas, memiliki integritas tinggi serta akhlak mulia yang menjadikan Indonesia negeri yang maju dan terbebas dari korupsi. Demikian pidato saya hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Nah, itu contoh pidato yang Bapak buat. Bapak kira kalian harus lebih memahami materi yang Bapak sampaikan kali ini. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian bertanya di kolom komentar di bawah ini. Apakah kalian cukup paham dengan apa yang disampaikan di video Bapak kali ini? Ya, jika sudah, ya Bapak akhiri saja video ini dengan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf dan Bapak akhiri video ini dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.